Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Makfira Ramadhani Wijaya dari kelas 10 Neil Armstrong. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah sepak bola dan mempraktikkan teknik-teknik dasar sepak bola. Sejarah sepak bola. Sejarah olahraga sepak bola atau permainan menendang bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Pada tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Freemason Stafford pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk permainan tersebut. Bersamaan dengan itu, terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola atau soccer. Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia atau FIFA dibentuk dan pada awal tahun 1900-an, berbagai kompetisi dimainkan berbagai negara. Olahraga ini juga digemari terutama mulai abad ke-16. Sejarah sepak bola di Indonesia diawali dengan berdirinya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Yogyakarta pada 19 April 1930 dengan pimpinan Soeratin Sosrosoegondo. Dalam Kongres PSSI di Solo, organisasi tersebut mengalami perubahan nama menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sejak saat itu, kegiatan sepak bola semakin sering digerakkan oleh PSSI dan semakin banyak rakyat bermain di jalan atau alun-alun tempat kompetisi satu perserikatan diadakan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebangkitan sepak bola kebangsaan, Pakubuwono X mendirikan Stadion Sriwedari yang membuat persepakbolaan Indonesia semakin gencar. Sepeninggalan Soeratin Sosrosoegondo, prestasi tim nasional sepak bola Indonesia tidak terlalu memuaskan karena pembinaan tim nasional tidak diimbangi dengan pengembangan organisasi dan kompetisi. Pada era sebelum tahun 1970-an, beberapa pemain Indonesia sempat bersaing dalam kompetisi internasional, di antaranya Ramang, Sucipto Suntoro, Roni Patinasarani, dan Tan Liong Hou. Dalam perkembangannya, PSSI telah memperluas kompetisi sepak bola dalam negeri, di antaranya dengan penyelenggaraan Liga Super Indonesia, Divisi Utama, Divisi 1, dan Divisi 2 untuk pemain non-amatir, serta Divisi 3 untuk pemain amatir. Adapun penjelasan sepak bola kuno. Sepak bola kuno dikenal saat peradaban kuno Romawi, Yunani kuno, dan Cina pada masa dinasti Sino. 9255 sampai 206 sebelum Masehi. Sejarah sepak bola kuno ditelusuri berasal dari negara Cina, dinasti Han. Masyarakat Tionghoa memiliki permainan tradisional Tesu Chu dan permainan lain yang dianggap sebagai cikal bakal permainan sepak bola. Sepak bola saat itu menggunakan bola kulit dan gawang yang berjaring kecil, sehingga untuk memasukkan gol bola ke gawang lawan cukup sulit.
Di lain sisi, beberapa ahli sejarah berpendapat sepak bola dikenalkan oleh bangsa Romawi kuno yang dikenal dengan nama Episkiros. Selanjutnya, permainan sepak bola kuno ini berkembang menjadi permainan sepak bola modern. Berikut penjelasan sepak bola modern. Sejarah sepak bola modern ditandai dengan diresmikannya sebuah organisasi perkumpulan sepak bola yang berpusat di Football Association Freemason Tower, London, Inggris. Pertemuan tersebut menetapkan beberapa peraturan permainan sepak bola yang kemudian diikuti oleh asosiasi sepak bola dari Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Selanjutnya, beberapa asosiasi sepak bola dari negara tersebut mendirikan International Football Association Board atau IFAB sebagai sebuah asosiasi yang lebih besar untuk perkumpulan asosiasi sepak bola dunia. Sepak bola semakin berkembang dan dikenal masyarakat luas sejak didirikannya Federation International de Football Association atau FIFA di Paris, Prancis pada tanggal 21 Mei 1904. Semenjak inilah kompetisi sepak bola dunia digelar dan semakin diminati masyarakat. Karena perkembangannya yang sangat pesat itulah akhirnya sepak bola sampai ke wilayah Nusantara pada saat itu. Penjelasan sejarah sepak bola di Indonesia. Penjajahan bangsa Indonesia memberikan banyak pengaruh kepada bangsa Indonesia. Salah satu pengaruh yang dibawa saat itulah masuknya sepak bola sehingga masyarakat Indonesia mengenal sepak bola. Sepak bola dikenalkan oleh negara Cina untuk menunjukkan superioritas mereka. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya perkumpulan UMS di Jakarta. Oleh sebab itu, sepak bola di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan sepak bola Indonesia saat itu menyebabkan dibentuknya Badan Naungan Sepak Bola Indonesia yang dinamai sebagai Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada 19 April 1930 di Yogyakarta. Peristiwa ini berlangsung sebelum Indonesia mengikuti Piala Dunia tahun 1938. Tokoh di balik terbentuknya PSSI yaitu Syekh Raking Sosrosoegondo. Pada perkembangan selanjutnya, PSSI telah memperluas kesempatan dengan mengadakan berbagai ajang perlombaan sepak bola dalam negeri dengan dibentuknya Liga Super Indonesia dan beberapa perkumpulan sepak bola setiap kota di Indonesia. Tidak hanya perlombaan sepak bola antar kota, PSSI juga membentuk berbagai kejuaraan sepak bola dengan kategori gender atau kompetisi sepak bola wanita. Oleh sebab itulah akhirnya klub-klub sepak bola baru bermunculan di Indonesia. Menendang atau mengumpan bola. Menendang atau mengumpan bola adalah usaha pemainan mengoper atau memberikan bola kepada pemain lain. Menahan bola. Mengontrol dalam permainan sepak bola disebut juga menghentikan bola, yaitu suatu upaya untuk menghentikan bola sebelum bola dihentikan dengan kaki. Menyundul bola. Menyundul bola merupakan salah satu teknik dasar sepak bola yang menuntut skill yang tinggi untuk menenangkan bola-bola lambung di atas kepala, baik untuk mengoperkan bola atau mencetak gol ke gawang lawan. Menggiring bola. Menggiring bola adalah melakukan manuver bola oleh satu pemain sambil bergerak ke arah tertentu, menghindari upaya pemain bertahan untuk mencegah bola. Ini yang bisa saya sampaikan.